Di sebuah kota kecil, hiduplah seorang anak bernama Jacob. Dia kehilangan kedua orang tuanya dalam kecelakaan tragis saat dia berumur 10 tahun. Sejak itu, dia harus berjuang untuk bertahan hidup sebagai kuli di pasar dengan upah yang tidak seberapa. Hanya cukup buat makan sehari-hari. Meski begitu, Jacob menjalaninya dengan sabar. Dia selalu berdoa agar hidupnya bisa berubah menjadi lebih baik. Tetapi keadaan tak selalu berpihak padanya. Suatu hari, ia kehilangan pekerjaannya karena tempat dia biasa menjadi kuli harus ditutup. Si pemilik harus pindah ke kota lain karena hutang yang menumpuk. Jacob mulai kebingungan. Dia mencoba menawarkan jasa ke berbagai tempat, namun ia selalu ditolak. 5 hari sudah berlalu, Jacob tak kunjung mendapat pekerjaan. Ia menahan rasa lapar dengan meminum air setiap harinya. Tubuhnya semakin kurus dan lemas. Ketika dia sedang duduk di pinggir jalan, ia melihat gerobak roti yang ditinggal oleh pemiliknya. Terlintas di pikirannya untuk mencuri makanan demi kelangsungan hidupnya. Ia lalu mendekati gerobak roti itu dan mengambil beberapa roti lalu ia pergi. Meskipun penuh penyesalan, dia tidak ada pilihan lain. "Maafkan saya, Tuhan. Saya tidak bermaksud mencuri. Saya hanya ingin makan," gumamnya sambil berlari. Namun, nasib buruk belum berakhir. Ternyata, pemilik gerobak roti itu melihat aksi Jacob. Dia langsung mengejar Jacob sambil berteriak, "Hei, kau pencuri! Kembalikan roti-roti itu! Tolong, tangkap dia!" Jacob semakin ketakutan. Dia berlari sekuat tenaga, berharap bisa lolos dari kejaran si pemilik gerobak roti. Namun, dia tidak menyadari bahwa di depannya ada sebuah mobil yang melaju kencang. Saat dia hendak menyeberang jalan, mobil itu menabraknya dengan keras. Jacob terpental dan jatuh di aspal. Roti-roti yang dia bawa berserakan di sekitarnya. Darah mengucur dari luka-lukanya. Dia merasakan sakit yang luar biasa. Dia tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa menatap langit yang biru. "Apakah ini akhir hidup saya?" pikirnya. Tiba-tiba, dia mendengar suara orang yang memanggil-manggilnya. "Anak, anak, kamu baik-baik saja? Bangun, bangun." Jacob membuka matanya. Dia melihat seorang kakek tua. Kakek itu adalah saksi mata yang melihat kecelakaan yang menimpa Jacob. Dia segera menolong Jacob dan membawanya ke rumah sakit terdekat. Dalam perjalanannya, kakek itu berbicara dengan Jacob. Dia menanyakan nama, asal, dan latar belakang Jacob. Jacob pun menceritakan semua yang terjadi padanya. Dia mengaku bahwa dia mencuri roti karena kelaparan. Dia meminta maaf kepada kakek itu dan berjanji akan mengganti kerugiannya. Kakek itu tersenyum. Dia mengelus kepala Jacob dengan lembut. "Anak, aku tidak marah padamu. Aku mengerti bahwa kamu dalam keadaan sulit. Tapi, mencuri bukanlah jalan keluar. Kamu harus tahu bahwa ada cara lain untuk mengubah hidupmu menjadi lebih baik. Kamu harus belajar, bekerja, dan berusaha. Kamu harus jujur, bertanggung jawab, dan berani." Itulah kunci sukses dalam hidup. Jacob terdiam. Dia merasa tersentuh oleh kata-kata kakek itu. Dia merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Dia merasa ada cahaya yang menerangi jalan hidupnya. "Terima kasih, kakek. Terima kasih atas nasihat dan bantuanmu." Kakek itu mengangguk. Dia merasa senang melihat perubahan yang terjadi pada Jacob. Dia berharap bahwa Jacob bisa mewujudkan semua yang dia inginkan. Dia berdoa agar Jacob bisa mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidupnya. Setelah sampai di rumah sakit, kakek itu menemani Jacob sampai dia mendapatkan perawatan. Lalu, kakek itu memberikan sedikit uang kepada Jacob. Dia juga memberikan alamat rumahnya dan mengundang Jacob untuk berkunjung kapan saja.
Dia berjanji akan membantu Jacob untuk belajar dan bekerja. Dia berpesan agar Jacob tidak menyerah dan tetap berusaha. Jacob merasa sangat berterima kasih kepada kakek itu. Dia merasa bahwa kakek itu adalah malaikat yang dikirim Tuhan untuk menyelamatkan hidupnya. Dia merasa bahwa kakek itu adalah sahabat yang selalu mendukungnya. Jacob mulai belajar dan bekerja keras. Dia memanfaatkan setiap kesempatan yang ada, tidak hanya untuk bertahan hidup, tetapi untuk tumbuh menjadi individu yang kuat dan berpengetahuan luas. Dia menemukan keahlian dalam kerajinan tangan dan mendapatkan pendidikan yang tak terbatas melalui buku-buku yang dia temukan di perpustakaan. Dia juga belajar banyak hal dari kakek itu, yang ternyata adalah seorang pensiunan guru yang sangat bijaksana dan berpengalaman. Melalui perjuangannya, Jacob menyadari bahwa keputusasaan bukanlah solusi. Dia menemukan bahwa dengan kegigihan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah, seseorang bisa mengubah nasib mereka. Akhirnya, Jacob membuka usaha kecil yang sukses, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk membantu orang lain yang berjuang. Dia juga menyumbangkan sebagian penghasilannya untuk amal dan sosial. Dia menjadi orang yang disegani dan dicintai oleh banyak orang. Cerita tentang Jacob mengajarkan kita bahwa di dalam setiap kesulitan terdapat peluang untuk tumbuh dan berkembang. Bahwa meskipun rintangan bisa menghadang, semangat dan kegigihan akan membantu kita mengatasi semua itu. Jacob mengajarkan kita bahwa meski demi perut, kita tidak boleh kehilangan jati diri dan nilai-nilai yang kita pegang teguh. Jacob mengajarkan kita bahwa hidup adalah pilihan, dan kita bisa memilih untuk menjadi pemenang atau pecundang.